Nama saya Rahel Gizia Sihombing, kelas X MIPA 2 dari SMAN 91 Jakarta, akan menjelaskan secara mendetail tentang perubahan lingkungan. Jadi di video kali ini saya akan membahas bab 10 tentang perubahan dan pelestarian lingkungan dengan subbab perubahan lingkungan. Lingkungan mencakup air, hewan, dan tumbuhan serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi. Kondisi lingkungan yang terjadi sekarang ini merupakan bentuk perubahan pada lingkungan akibat adanya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Beberapa upaya sudah dilakukan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penggunaan teknologi oleh manusia terkadang kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Lalu ada keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, itu terjadi tanah longsor, penebangan hutan secara bebas, sampah di mana-mana yang menyebabkan banjir pada rumah warga dan kota-kota sekitar. Jadi dari gambar tersebut, kita bisa ambil kesimpulan kalau perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Faktor penyebab perubahan lingkungan yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam adalah faktor yang umumnya tidak dapat dicegah seperti bencana alam. Kita bisa lihat seperti gambar ini. Yang pertama itu ada Gunung Merapi dan juga yang kedua adalah tanah longsor. Tetapi faktor alam bukan hanya gunung berapi dan tanah longsor saja, tetapi faktor alam lainnya itu ada gempa bumi, gelombang tsunami, angin topan, kemarau panjang, dan masih banyak lainnya. Saya ambil berita faktor alam yaitu update Gunung Merapi tanggal 17 Juni 2021, awan panas guguran meluncur 2000 meter ke barat pagi tadi. Gunung Merapi dengan ketinggian 2968 meter di atas permukaan laut di perbatasan di Yogyakarta dan Jawa Tengah masih terus menunjukkan aktivitas erupsi hingga pagi ini. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Hanik Humaida menyampaikan pada periode pengamatan pagi ini pukul 00.00 sampai 06.00 WIB teramati gunung terlihat jelas 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 3, namun asap kawah tidak teramati. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia adalah faktor yang umumnya dapat dicegah. Dari gambar ini, saya ambil contoh yang pertama adalah kebakaran hutan, dan yang kedua adalah penebangan hutan secara bebas. Tapi, poin-poin dari faktor manusia bukan hanya ini saja. Saya akan menjelaskan poin-poin penting lainnya dari faktor manusia. Poin yang pertama, dibanding komponen biotik lainnya, manusia merupakan komponen biotik yang mempunyai pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi ini. Poin yang kedua, dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik pengaruh yang memusnahkan ekosistem maupun yang meningkatkan ekosistem. Poin yang ketiga, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam atau SDA tanpa memikirkan dampaknya. Poin yang keempat, pembabatan dan pembakaran hutan menyebabkan dampak yang sangat luas yang berakibat hilangnya humus tanah, ketandusan tanah, berkurangnya sumber air, dan rusaknya tatanan ekosistem. Dan poin yang terakhir, rusaknya tatanan ekosistem akan berakibat migrasi hewan-hewan buas dari hutan ke desa-desa untuk memangsa hewan ternak, bahkan manusia. Gajah, babi hutan, dan hewan herbivora lainnya tidak akan dapat mempertahankan hidup di hutan yang rusak. Hewan-hewan tersebut bermigrasi ke perkampungan penduduk dengan merusak tanaman budidaya manusia. Dari faktor manusia, saya ambil berita terupdate yaitu Riau mulai masuk kemarau, masyarakat diminta waspada karhutla. Kita bisa lihat seperti gambar tersebut. Dari gambar tersebut, petugas gabungan berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan hutan dan lahan di Riau. Sebagian wilayah Riau sudah masuk musim kemarau, artinya curah hujan tidak lagi seperti biasanya dan sudah jauh berkurang.